Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran yang sungguh mengasyikkan, yaitu matematika wajib. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi dulu pada waktu SMP sebenarnya kalian sudah mempelajari ini, tapi kayaknya dulu mungkin istilahnya bukan sudut-sudut istimewa, tapi segitiga istimewa mungkin ya. Saya agak lupa untuk materi SMP. Materinya tidak berbeda, sama, tapi di sini karena kita sudah mengenal yang namanya perbandingan trigonometri, maka akan kita masukkan ke perbandingan trigonometri gitu. Nah, kita mulai saja biar tidak terlalu panjang. Jadi, yang namanya perbandingan trigonometri itu kan kemarin ada beberapa fungsi, ada sinus, kosinus, tangen, lalu sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, hari ini kita akan membahas dulu tentang yang sin, kos, dan tan agar tidak banyak-banyak ya. Sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut-sudut istimewa. Dan sudut-sudut istimewanya kita batasi dulu di sini hanya dalam rentang 0 sampai 90 derajat. Nah, di layar sudah ada, jadi perbandingan trigonometri setiap sudut baik istimewa ataupun tidak istimewa itu dia akan selalu sama. Jadi sudutnya berapa pasti perbandingannya akan sama. Di kalkulator pun juga bisa gitu ya sebenarnya. Tapi di sini kita akan mencari dari mana datangnya perbandingan itu. Nah, yang bisa kita cari dengan pasti yaitu untuk sudut-sudut yang dianggap istimewa. Siapa saja sudut-sudut yang dianggap istimewa. Jadi antara 0 sampai 90 itu ada 5 sudut yang kita anggap istimewa. Mulai dari sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita akan bedah satu persatu tapi mungkin tidak urut ya. Mulai dari yang paling mudah dinalar gitu. Kita akan mencari konsepnya. Jadi asal mula perbandingan trigonometri itu angka-angkanya dari mana. Oke. Pertama kita mulai dari pasangan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, kita agar mudah divisualisasi maka kita akan gunakan bangun-bangun datar. Oke. Di layar semoga terlihat karena mungkin ini garisnya terlalu tipis tapi nggak masalah ya. Mungkin segitiganya terlalu kecil tapi lihat di pojok di sini bawah. Di sini saya mempunyai segitiga sama sisi. Jadi yang kalian tahu kalau segitiga sama sisi itu sisinya sama dan tiga sudutnya juga harus sama. Nah, karakter dari tiga sudutnya yaitu besarnya sama yaitu 60 derajat gitu ya. Dan panjang sisinya juga sama. Di sini sebenarnya ada namanya segitiga ABC dengan panjang sisi masing-masing 2. Kita bisa bilang itu perbandingan juga bisa, perbandingan sisinya kan sama. Kalau 2, 2, 2 semua, 1, 1, 1 semua. Sini saya ambil 2, yaitu 2, 2, 2 semua. Sudutnya 60, 60, dan 60 semuanya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan pasangan sudut 30 dan 60 derajat untuk mencari perbandingan trigonometrinya? Nah, kita bagi salah satu sudutnya itu menjadi 2 seperti ini. Ini berarti garisnya tegak lurus ya karena di sini sama sisi atau membentuk sudut siku-siku di sininya. Di sini ada titik D sebenarnya. Tuh. Jadi kalau ini saya bagi 2 sama panjang berarti ini panjangnya 1 dan ini juga panjangnya 1 karena tadinya 2 ya. Oke. Nah, sehingga akan saya dapatkan bentuk segitiga seperti ini. Di sini tinggal 30 derajat karena 60 dibagi 2, lalu di sini masih 60 derajat. Nah, di sini 2 dari sini, lalu ini 1. Nah, sekarang sisi ini, sisi BD itu kita peroleh dari Pitagoras, perhitungan Pitagoras gitu ya. Jadi di sini dikuadratkan kan 4. 4 dikurangi 1 kuadrat itu 1. Jadi 4 kurangi 1 itu 3, terus diakar. Oh, jadi hasilnya adalah akar 3. Nah, terus kita kembalikan ke kemarin konsep trigonometri ada yang namanya sisi depan, samping, dan miring. Oke.
kita lihat dulu dari sudut yang mana. Nanti di sini kan ada 30 derajat, terus di sini ada 60 derajat. Nah, sekarang kita akan mencari mulai dari sudut yang 30 derajat dulu. Berarti dari sini nih. Nih, 30 derajat. Kalau 30 derajat itu berarti sisi depannya adalah 1, sisi miringnya 2, dan sisi sampingnya adalah akar 3. Itu kalau untuk yang 30 derajat. Nanti kasih keterangan sendiri ya. Di gambar terpisah juga tidak apa-apa. Di sini saya tidak akan tuliskan mana depan, samping, dan miringnya, tapi seperti itu tadi. Nah, karena depan 1, miring 2, dan sampingnya 3, kita memperoleh perbandingan trigonometri seperti ini. Sekarang kita bedah satu-satu. Sinus 30 derajat. Kalau sin itu kemarin depan dibagi miring. Jadi depannya itu 1 dibagi miring 2. Berarti 1/2 itu. Cos itu samping bagi miring berarti akar 3. Sampingnya bagi 2. Akar 3 bagi 2 itu bisa kita tuliskan ke dalam bentuk setengah akar 3. Karena angkanya di sini adalah 1. Tuh. Lalu tan 30, tan desa. Tan depan dibagi samping, berarti 1 dibagi akar 3. 1 bagi akar 3 kita rasionalkan. Rasionalkan itu yang dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Tuh. Nah, maka nanti akan kita peroleh 1/3 akar 3 ini. Silahkan dihitung sendiri, gitu ya. Oke, itu untuk 30 derajat. Jadi kita dapatkan sin 30 derajat setengah, cos 30 derajat itu setengah akar 3, dan tangan 30 derajat itu 1/3 akar 3. Oke, ditabung dulu. Kita lanjut ke 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat otomatis kita pindahkan sudut ke sini. Nah, terus berarti posisi depan, samping, dan miringnya juga berubah. Depannya menjadi akar 3, miringnya menjadi 2, tetap ya miringnya ya. Terus sampingnya menjadi 1. Oke, lalu kita cari lagi perbandingan trigonometrinya. Di sini berarti kita punya sin depan miring lagi, depan miring sama ya, dapatnya akar 3/2. Cos samping miringnya dapatnya setengah, lalu tan depan samping akar 3 bagi 1, berarti hasilnya akar 3. Oke, jadi kita dapatkan sin 60 setengah akar 3, cos 60 itu setengah, dan tan 60 itu akar 3. Nah, itu untuk pasangan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, selanjutnya yang akan kita cari adalah yang di atas ini. Kita ke sudut 45 derajat. Dari bangun apa 45 derajat? Nah, akan mudah kalau kita menggambar sudut 45 derajat diawali dari bangun persegi di sini. Nah, saya punya persegi, yang namanya persegi sudutnya selalu 90 derajat dan panjang sisinya sama, perbandingannya 1/1. Gini ya. Nah, kalau misalnya saya ingin mendapatkan sudut 45 derajat, mudah saja. Tinggal saya bagi 2 di sini, sudutnya yang 90 derajat, otomatis di sini akan saya mendapatkan 45 derajat, gitu kan ya. Nah, di sini panjang sisi masih sama ya. Di sini 1, 1. Oke, saya perjelas lagi. Saya hilangkan satu sudutnya sehingga saya mendapatkan segitiga seperti ini. Dengan panjang sisi di sini 1, masih perbandingan juga boleh, panjang sisi juga boleh, di sini juga 1. Nah, dengan Pitagoras saya mendapatkan sisi yang ini, BD ini. Nah, ini kan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu 2, lalu diakar, jadi akar 2. Gitu. Pakai Pitagoras nanti dihitung sendiri. Oke, dengan sudut di sini 45 derajat. Nah, sudutnya ini 45 derajat, mau di sini sama saja. Yang jelas kita mendapatkan bahwa sisi depannya itu 1, gitu ya. Lalu sisi miringnya itu akar 2 ini, dan sisi sampingnya juga 1. Oke. Kita masukkan ke rumus perbandingan trigonometri sehingga kita mendapatkan hasil ini. Nah,
Di sini kita mempunyai yang namanya sin 45 derajat. Sinus itu depan bagi miring. Jadi depannya di sini 1, miringnya akar 2. Berarti 1 per akar 2. Kalau kalian rasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2, maka kalian akan mendapatkan hasil yaitu setengah akar 2. Nah, begitu juga dengan cos sami, samping bagi miringnya juga 1 per akar 2 sama. Lalu tangennya tan desa, depan bagi samping, depannya 1, sampingnya 1, sehingga hasilnya adalah 1. Nah, kita sudah punya perbandingan untuk 30 derajat, 60 derajat, dan 45 derajat. Itu ya. Sekarang kita akan mencari perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Jadi, menggambar sudut 0 derajat itu tidak mudah ya, tapi kita gunakan pendekatan. Oke, misalnya begini. Kita awali dengan sebuah segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat tadi. Kalau sudutnya 45 derajat kan otomatis perbandingan sisinya di sini depan banding sampingnya kan 1 banding 1 gitu ya. Nah, bagaimanakah untuk mendapatkan sudut 0 derajat? Jadi langkahnya adalah kita perpendek sisi depan. Jadi sisi depan ini semakin kita perpendek. Contohnya seperti ini sekarang, misalnya sisi depan ini saya perpendek kurang dari 1, maka otomatis sudutnya di sini akan mengecil. Di sini sudah tidak sampai 45 derajat, gitu ya. Berangsur-angsur saya perpendek lagi, maka di sini akan semakin kecil sudutnya. Sudut B ini. Nah, sehingga ini adalah posisi sudut untuk sisi depan mendekati 0. Ini kalau sisi depannya mendekati 0, ini kan sama ya, sama sisi sampingnya tetap 1, tetap 1, tetap 1, tetap 1. Lalu yang saya perpendek adalah sisi depannya. Sampai hampir mendekati 0, otomatis sudut di sini juga akan semakin mendekati ke 0. Jadi nanti kalau misalnya di sini sudah gathuk gitu ya, berimpit, otomatis sisi depannya akan jadi 0. Oke. Nah, dengan demikian, saat sudutnya itu 0 derajat, maka kita akan mendapatkan sisi depannya itu habis 0 ini ya. Ini sisi depan tadi, dia semakin kecil sehingga menjadi 0. Lalu sisi sampingnya masih akan tetap 1 gitu. Lalu sisi miringnya bagaimana? Kalian perhatikan sisi miringnya, ini kan tadi kalau misal dihitung kan akar 2 gitu ya. Dia kan semakin pendek di sini. Ini juga semakin pendek. Nah, posisi 0 derajat itu sisi miring itu berhimpit dengan sisi samping. Berhimpit dengan sisi samping otomatis dia panjangnya sama. Kalau sisi sampingnya itu 1, nah otomatis di situ sisi miringnya juga 1 gitu. Jadi kita dapatkan angka-angka ini, depannya 0, sampingnya 1 dan miringnya 1. Nah, tinggal kita masukkan dia ke perbandingan trigonometri yang kita punya. Yang namanya sin depan bagi miring berarti 0 bagi 1. Oh, 0 itu. Cos samping bagi miring, samping bagi miring 1 bagi 1. Oh, berarti ya 1. Itu. Lalu tan depan bagi samping. Depan 0 bagi samping 1. 0 bagi 1 hasilnya adalah 0 gitu. Itu untuk sudut 0 derajat dengan pendekatan ya, oke, menggambarnya. Lalu kemudian kita ke sudut 90 derajat. Menggambar sudut 90 derajat, kalau segitiga itu nggak mungkin punya dua sudut 90 derajat ya. Karena di sini kan sudah segitiga siku-siku ini. Oke, kita awali lagi dengan sudut 45 derajat. Di sini itu kan sudah sudut siku-siku ya. Kalau di sini kita buat 90 derajat langsung menggambarnya, maka dia akan tidak menjadi segitiga, bukan suatu segitiga gitu saja. Nah, bagaimana kita mendekatinya? Kita coba begini sekarang. Tekniknya adalah kita memperpendek sisi samping. Jadi sisi samping ini kita perpendek. Saat sisi samping kita perpendek, jadi di sini atasnya 1. Lalu di sini akan menjadi kurang dari 1 gitu ya. Dengan sisi depannya tetap yaitu 1. Nah, yang kita lihat adalah sudutnya ternyata dia semakin besar, kan semakin benggang gitu ya. Nah,
Semakin kita perpendek sisi sampingnya lagi, maka sudut yang akan kita peroleh itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Lalu, kan ini mendekati siku-siku ya. Ini juga kita pendek lagi sisi BC-nya, mendekati hampir habis gitu. Kalau hampir habis, otomatis sudutnya di sini juga semakin besar. Nah, bayangannya berarti kalau misalnya sisi sampingnya itu 0, berarti dia akan membentuk sudut 90 derajat. Kan begitu. Itu pendekatannya. Nah, pada waktu sudut 90 derajat, apa yang terjadi dengan sisi-sisinya? Di situ berarti kita mendapatkan sisi depannya tetap, yaitu 1. Sisi sampingnya habis menjadi 0, dan sisi miringnya berhimpit dengan sisi depan. Tuh, jadi sama-sama nilainya 1. Dari depannya 1, sampingnya 0, dan miringnya 1, kita memperoleh perbandingan trigonometri lagi. Tuh, sinusnya depan bagi miring berarti 1. Kosinusnya samping bagi miring 0 bagi 1, yaitu 0. Dan tangannya, tan itu berarti depan bagi samping ya. Berarti 1 bagi 0. Ingat, 1 bagi 0. Pembagian dengan 0 itu tidak mendapatkan hasil. Artinya di situ hasilnya adalah tidak terdefinisi. Oke. Nah, dengan demikian sudah lengkap sudut-sudut istimewa yang kita punya. Tinggal sekarang kita merangkumnya agar lebih mudah dihafal. Jadi di sini nanti ya senjatanya mau nggak mau kita harus menghafal, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini saya rangkumkan. Jadi perbandingan trigonometri yang sudah kita cari di depan-depan tadi saya wujudkan dalam bentuk tabel. Sebenarnya ini kan sedikit ya, dan kalau misalnya menghafalkan juga insya Allah akan mudah. Angkanya di sini coba kalian perhatikan. Jadi mulai dari sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, dan sin 90. Di sini juga sama kosinus dan tangen. Ini adalah lambang tak hingga sebenarnya, tapi kita pakai di sini untuk tak terdefinisi. Di sini ya, angkanya kan sama di sini mulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 di sini. Kalau kalian lihat berarti kosinusnya di sini itu mulainya dari belakang 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi sinus dan kosinus itu kebalikan. Lalu kalau tangannya beda sendiri, beda angkanya. Di sini ada 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3. Entah bagaimana caranya kalian menghafal, yang jelas angka-angkanya itu dan tetap dia walaupun dipakai dimanapun, kalau misal sudutnya sudut-sudut itu 0, 30, 45, 60, 90, maka dia akan tetap seperti itu. Nah, bagaimana agar kita lebih mudah? Sebenarnya ini tidak mesti lebih mudah ya, bisa jadi dengan cara yang satu ini malah akan lebih susah. Pokoknya kalian menghafalkannya bebas lah, sesuai dengan kesukaan kalian sendiri. Nah, yang suka apa ya, lebih suka simbol-simbol atau mungkin matematikanya biasanya lebih matang di sini. Enggak sih. Menghafalkannya begini, jadi kan ini ada setengah ya. Sebenarnya itu kalian lihat yang saya kotaki orange di situ. Di situ mulainya dari setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Kan urut, gampang menghafalkannya. Yang kosinus pun nantinya juga sama, karena dia kan tadi dibalik dari belakang ke depan. Tuh. Setengah akar 0 itu kan, akar 0 itu kan 0. 0 kalau dikalikan setengah hasilnya 0. Tuh. Setengah akar 1. Akar 1 itu ya 1. 1 kalikan setengah ya setengah. Tuh. Setengah akar 2, setengah akar 3 tidak perlu perhitungan lagi. Setengah akar 4. Akar 4 itu kan 2. Nah, kalau setengah dikalikan 2 hasilnya 1. Nah, lahirlah angka-angka ini. Gitu. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau misal dari perhitungan yang ingin menghafalkannya seperti itu. Boleh, gitu ya. Untuk menghafalkan kosinusnya berarti dari kanan. Oh, dibalik aja dari sini terus di sini dari kanan. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Gitu. Nah, menghafal tangannya gimana, Bu? Gini.
Jadi sebenarnya ada hubungan antara tangen dengan sin dan cos. Jadi tangen itu bisa diperoleh dari sinus bagi kosinus gitu. Ya. Sinus bagi kosinus menghasilkan tangen. Jadi di sini 0 bagi 1 menghasilkan 0. Tuh. Setengah bagi setengah akar 3. Ini kalau ini ibaratkan ini per, setengahnya saya coret, itu kan jadi 1 per akar 3. 1 per akar 3 kalau saya rasionalkan itu akan menjadi sepertiga akar 3. Ini loh, setengahnya saya coret, seper akar 3 dirasionalkan. Gitu. Lalu ini setengah akar 2 bagi setengah akar 2, karena sama, kita coret jadi 1. Setengah akar 3 bagi setengah, ini setengah akar 3 bagi setengah ya, berarti setengah akar 3 bagi setengah, setengahnya saya coret, tinggal akar 3 per 1. Akar 3 per 1 itu akar 3. Oke, lalu di sini 1 bagi 0 seperti tadi. 1 bagi 0 tak terdefinisi namanya. Sudah. Itu bahan yang harus dihafalkan. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita tidak ada tugas, tidak ada tagihan. Hanya saya ingin kalian catat dengan baik. Karena dengan mencatat kalian nanti akan dengan sendirinya lebih masuk ke memori gitu ya, sehingga mudah dihafal. Terserah mau dicatat bagian mananya atau mungkin mau tabelnya saja. Oke. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa mudah dipahami. Sampai jumpa. Hai teman-teman, kita sama-sama belajar agar nanti kita jadi orang yang pintar.